Menurut kamu, Mas Elga itu gimana? Gak tahu. Baik. Biasanya Ah, gak tahu. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas. Belajar bisa berlangsung di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Pendidikan haruslah memahami setiap potensi siswanya, karena setiap siswa adalah pribadi yang berbeda. Untuk itu, pendidikan haruslah menghormati perbedaan, bukan menyeragamkan. Nilai itulah yang diperjuangkan Elga bersama teman-temannya di Sanggar Anak Alam atau Salam yang berada di Yogyakarta. Semenjak 3 tahun lalu, Elga mulai aktif menjadi relawan pendidikan di Salam. Pria yang lahir di Lampung pada 1995 yang lalu ini adalah seorang mahasiswa pasca sarjana Teknologi Pembelajaran UNY. Ia juga seorang pengusaha muda yang sedang merintis bisnisnya. Salam, sekolah unik yang terletak di Jogja, menjadi laboratorium belajar bagi 300 lebih siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Banyak hal unik yang bisa kita jumpai di Salam, seperti tidak ada mata pelajaran, tidak ada seragam, hingga pembelajaran menggunakan riset untuk semua jenjang. Melalui Salam, Elga memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk proses inovasi pembelajaran di Indonesia. Di sela-sela waktu kuliahnya, ia memfasilitasi anak-anak di kelas 3 SD untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Alih-alih hanya memberikan asupan mata pelajaran yang sifatnya cuma hafalan. Tak hanya sebagai relawan dan mahasiswa, Elga juga berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Awalnya itu aku kenal Salam saat aku mahasiswa, pernah mengadakan acara seminar dan salah satu narasumbernya itu dari Salam. Nah, akhirnya dari situ mulai tertarik. Alasan yang paling singkat karena di Salam tuh nggak pakai seragam gitu, jadi sekolahnya nggak pakai seragam. Akhirnya aku tertarik untuk gabung di Salam. Tapi setelah aku masuk di Salam, ternyata lebih dari itu. Ternyata nggak cuma seragam di luar, ternyata di pikiran pun tidak diseragamkan. Jadi teman-teman juga belajarnya nggak diseragamkan. Pilihan mereka untuk belajar apapun tidak diseragamkan, pola pikirnya tidak diseragamkan, bahkan cara fasilitator untuk memfasilitasinya pun tidak diseragamkan. Jadi karena Salam itu tidak seragam. menurut kamu, kenapa sih mahasiswa atau aktivis itu tetap harus bekerja atau berwirausaha? Sebenarnya mindset itu sudah tertanam sejak kecil ya. Jadi dari kecil itu sudah biasa dengan aktivitas perdagangan. Jadi orang tuaku itu selain bertani juga mereka berdagang. Dan ya itu sudah menjadi kebiasaanku melihat aktivitas jual beli gitu. Akhirnya ya wirausaha itu menjadi salah satu cicilan untuk mencapai mimpiku, untuk menjadi hidup dengan penuh kemandirian gitu. Jadi ya mulai mencicil itulah, jadi dicicil dari usaha-usaha ini untuk mencapai goalnya nanti aku bisa hidup lebih mandiri gitu aja. Sebagai mahasiswa, kita tidak bisa hanya sibuk mengerjakan tugas di kelas. Kita harus melibatkan diri dalam upaya perubahan sosial di masyarakat, tentu dengan peran masing-masing yang berbeda. Tanpa lupa sembari tetap membangun jiwa wirausaha agar idealisme tetap bisa berjalan beriring dengan kebutuhan dasar. Siapa yang menanam, ia akan menuai. Siapa yang berusaha, ia akan menemukan hasil.